Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan memerintahkan para malaikat kala itu untuk bersujud kepadanya. Malaikat yang pertama kali bersujud saat itu berasal dari kalangan yang mengatur urusan dunia. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat ini termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Ada sejumlah pendapat mengenai siapa malaikat yang diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana dikatakan dalam ayat tersebut. Apakah malaikat secara umum atau malaikat bumi saja? Dari pendapat yang ada, menurut ulama tafsir dan sejarah Ibnu Katsir, dalam kitabnya Qasas Anbiya, pendapat yang lebih kuat adalah malaikat secara umum. Ibnu Katsir berhujah dengan hadis yang menyebut, dan dia memerintahkan para malaikatnya untuk sujud padamu. Kata Ibnu Katsir, rangkaian matan tersebut juga bersifat umum. Menurut Hamid Ahmad At-Tahir dalam Qasas Anbiya Lail Atfal, sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam ini adalah sujud pemuliaan atau penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Malaikat yang pertama kali sujud kepada Nabi Adam alaihissalam setelah mendapat perintah itu adalah malaikat Israfil. Hal ini diterangkan dalam sebuah riwayat Ibnu Abi Hatim dan Asy-Syaikh dari Damrah yang dinukil Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab Al-Baihaqi fi Akbar Al-Malaik yang ditahqiq Abu Jarir Muhammad As-Said Basyuni. Dikatakan telah sampai kepadamu bahwa yang pertama kali sujud kepada Adam alaihissalam adalah Israfil, sehingga Allah memberinya ganjaran dengan menuliskan Al-Quran pada dahinya. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Said yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Israfil adalah pemegang sangkakala, Jibril ada di samping kanannya, dan Mikail ada di samping kirinya. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Menurut riwayat At-Tabrani dan Abu Nuaim dalam kitab Hilya Al-Auliya, malaikat Israfil berada di samping Allah subhanahu wa ta'ala bersama malaikat Jibril, Mikail, dan Maut. Abu Hurairah menceritakan bahwa seorang Yahudi berkata, Ya Rasulullah, beritahu aku tentang malaikat Allah yang berada di sampingnya. Beliau menjawab, sesungguhnya malaikat yang ada di samping Allah adalah Israfil, kemudian Jibril, kemudian Mikail, kemudian malaikat maut. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh dalam kitab Al-Azamah dan Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'aib Al-Iman dari Ibnu Sabit, 4 malaikat tersebut termasuk pemimpin para malaikat yang bertugas mengatur urusan dunia. Urusan dunia ini diatur oleh 4 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, malaikat maut atau Israel, dan Israfil. Jibril ditugasi mengatur angin dan bala tentara, Mikail ditugasi mengatur tetesan air hujan dan tumbuh-tumbuhan, malaikat maut ditugasi untuk mencabut nyawa. Sedangkan Israfil turun membawa perintah dan urusan kepada mereka. Sobat Rizki rahimahumullah, ternyata ada sebuah kisah di mana Nabi Adam ini pernah membantah malaikat yang saat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan sesuatu kepadanya. Aneh bukan? Bukannya dulu saja malaikat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud menghormati Adam saat pertama kali diciptakan? Lantas, kenapa Nabi Adam tidak menghormati malaikat?
Namun jangan salah paham dulu ya sobat, karena bukan tanpa alasan tentang mengapa Nabi Adam membantah malaikat saat itu. Penyebab tak lain adalah lupa. Ya, Nabi Adam lupa akan sesuatu yang pernah ia ucapkan di masa lampau. Dan beginilah kisah singkatnya. Dulunya seluruh manusia berasal dari keluarga Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama itu dan kemudian menempatkannya di dalam surga, sampai akhirnya menurunkannya ke bumi. Ayah umat manusia itu pernah berbuat khilaf dan lupa. Selain terkait mendekati pohon terlarang, ada perkara lain yang lantas menunjukkan dua perangai umum bagi setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan jatah usia Nabi Adam alaihissalam, yakni 1000 tahun. Namun ada suatu kejadian yang menyebabkan jatah usia itu dikurangi sehingga menjadi 940 tahun. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di detik-detik menjelang ajal, Nabi Adam rupanya lupa akan soal pengurangan jatah usia itu, sehingga sempat mendapat sang malaikat pencabut nyawa tersebut. Kisah ini disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya, setelah Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya, lalu dari punggungnya jatuhlah setiap nyawa yang Allah ciptakan hingga hari kiamat. Adapun riwayat dari Ibnu Abbas dikatakan, sesungguhnya Allah telah memukul bahu Adam yang sebelah kanan, maka keluarlah seluruh jiwa yang berwarna putih jernih yang tercipta sebagai penghuni surga. Allah berfirman, mereka adalah penghuni surga. Setelah itu Allah memukul bahu Adam yang sebelah kiri, maka keluarlah seluruh jiwa berwarna hitam yang tercipta sebagai penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka adalah penghuni neraka. Selanjutnya Allah mengambil janji dari semua keturunan Adam supaya mereka beriman kepadanya, mengenalnya dan membenarkannya serta menaati perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengambil kesaksian atas diri mereka sendiri. Maka mereka pun menyatakan beriman, membenarkan, mengenal dan mengakuinya. Riwayat itu dikutip Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada wa Qadar wal Hikmah wa Ta'lil. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya Adam dengan dua tangannya menggenggam, pilih mana yang kau mau di antara keduanya. Adam menjawab, aku memilih yang kanan, wahai Rabbku. Kedua tangan Rabbku kanan dan penuh berkah. Kemudian Allah membentangkannya. Ternyata padanya Adam dan keturunannya. Adam bertanya, wahai Rabb, siapa mereka? Allah menjawab, mereka adalah keturunanmu. Dan ternyata setiap orang sudah tertulis usianya di antara kedua matanya, dan di antara mereka ada salah seorang yang paling bersinar wajahnya. Adam bertanya, wahai Rabb, siapa dia? Allah menjawab, dia anakmu, Daud. Aku tetapkan usianya 40 tahun. Adam pun meminta, wahai Rabb, tambahkanlah usianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, aku sudah tetapkan untuknya. Adam pun meminta lagi, wahai Rabb, aku berikan 60 tahun dari jatah usiaku untuk dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, baiklah. Sobat Rizki rahimahumullah, adapun kisah di mana Nabi Adam mengutarakan keinginan terakhirnya pada anaknya dan soal dirinya yang mendapat kain kafan dari surga. Dan beginilah kisahnya sobat.
Saat Adam alaihissalam hendak menemui ajalnya, beliau memperoleh perlakuan khusus dari para malaikat. Ibnu Katsir dalam bukunya Qasas Al-Anbiya mengemukakan bahwa Nabi Adam alaihissalam wafat pada hari Jumat, di mana kemudian malaikat menemui beliau sambil membawa balsam atau wewangian dan kain kafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari surga. Jumat adalah hari Adam alaihissalam mencabut ajal. Juga diketahui melalui sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Lubabah Al-Badri. Beliau SAW menuturkan, penghulu hari atau Sayyidul Ayam adalah hari Jumat, dan ia adalah seagung-agungnya hari bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih agung bagi Allah daripada hari raya Fitri dan Adha. Dan pada hari Jumat itu terdapat 5 kejadian, yaitu Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam ke dunia, Allah mewafatkan Adam. Hari Jumat adalah saat yang tidaklah seseorang memohon kepada Allah melainkan pasti dikabulkan selama ia tidak meminta barang yang haram. Dan pada hari itu akan terjadi kiamat. Tidak ada malaikat yang dekat kepada Allah, langit, bumi, angin, gunung-gunung, lautan, melainkan semuanya mencintai hari Jumat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Masih dari Qasas Al-Anbiya, Ubay bin Ka'ab meriwayatkan hadis mengenai kisah wafatnya Adam alaihissalam. Ia berkata, sesungguhnya ketika menjelang wafatnya, Adam alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku menginginkan buah-buahan dari surga." Ka'ab melanjutkan, kemudian anak-anak Nabi Adam alaihissalam pun segera mencari buah-buahan itu untuk ayah mereka. Mereka lalu ditemui oleh para malaikat yang membawa balsam dan kain kafan. Sementara itu, anak-anak Adam alaihissalam membawa kapak, pedang, dan golok. Para malaikat berkata kepada mereka, "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cari?" Mereka menjawab, "Ayah kami sedang sakit dan beliau menginginkan buah-buahan dari surga." Para malaikat kembali berujar, "Kalian pulang lagi saja, sesungguhnya ayah kalian telah mendapatkannya." Setelahnya, para malaikat datang menemui Adam alaihissalam. Saat Hawa istri Nabi Adam melihat kedatangan mereka, ia mengetahui bahwa mereka adalah para malaikat. Hawa segera berlindung mendekati Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam menuturkan, "Menjauhlah dariku, sesungguhnya aku datang sebelum kamu. Oleh sebab itu, menjauhlah dari hadapanku dan dari hadapan para malaikat Tuhanku." Tak lama, malaikat mencabut nyawa Adam alaihissalam, kemudian memandikan, mengkafani, dan mengoleskan tubuhnya dengan wewangian. Selanjutnya mereka mengubur jenazah beliau ke dalam liang kubur yang telah dipersiapkan. Setelah itu, para malaikat berkata, "Wahai anak-anak Adam, inilah tata cara mengurus jenazah bagi kalian." Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ibnu Katsir menyatakan hadis ini bersanad sahih. Ibnu Abbas mengutip sumber yang sama meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Para malaikat bertakbir 4 kali saat mensolati jenazah. Adam alaihissalam, Abu Bakar bertakbir 4 kali saat mensolati jenazah Fatimah. Umar bertakbir 4 kali saat mensolati jenazah Abu Bakar, dan Suhaib bertakbir 4 kali saat mensolati jenazah Umar." Dalam Qasas Al-Anbiya dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai lokasi makam Adam alaihissalam. Menurut pendapat yang masyhur, jenazah beliau dikebumikan di pegunungan yang juga menjadi tempat beliau diturunkan dari surga, yaitu di Hindi. Ada juga yang mengatakan jenazah Adam alaihissalam dikubur di Jabal Abu Qubais, sebuah gunung di kawasan Mekah. Dikatakan dalam sumber lain,
Sebelum badai topan dan banjir dahsyat di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nuh alaihissalam sempat memindahkan jasad Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dalam sebuah peti. Kemudian jenazah keduanya dimakamkan di Baitul Maqdis. Pandangan ini juga diceritakan oleh Ibnu Jarir. Ibnu As-Sakir meriwayatkan pula dari sebagian perawi. Ia berkata, kepala jenazah Adam alaihissalam berada di Masjidil Haram, sementara kedua kakinya berada di bebatuan di Baitul Maqdis. Adapun Hawa wafat setahun setelah kematian Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.